kita yakinkan diri kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sehingga kita bisa membahagiakan semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Mari kita selalu bertekad untuk selalu menjadi sumber kebahagiaan. Tidak boleh ada makhluk siapapun itu yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk siapapun itu yang tersakiti dengan kehadiran kita. Karena semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh kita pada siapapun, semua akan kembali kepada kita sendiri. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang meliputi seluruh semesta, meliputi seluruh makhluk, meliputi seluruh bentuk, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas, yang senantiasa memanggil kita untuk kembali ke jalannya, yang senantiasa mengundang kita untuk kembali ke dalam pelukannya, yang senantiasa memberikan signal-signal kepada kita agar kita selalu di jalannya. Lewat orang, kejadian, peristiwa, seperti itu cara Allah berbicara kepada kita. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan selalu menyadari kehadirannya. Hadirlah di sini saat ini sekarang, karena hidup yang sebenarnya adalah di sini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita awali kajian ini dengan bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya. Kiranya semua aliran pengetahuan yang akan diterima oleh kita hari ini menjadi syafaat, menjadi penolong yang dapat mengubah kesadaran kita menjadi lebih berkualitas, yang bisa mengubah frekuensi vibrasi energi kita menjadi lebih tinggi getarannya, sehingga kita semua selalu menjadi medan magnet yang bisa menarik semua keberlimpahan dalam hidup ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan penting, sehingga judul kajian hari ini adalah ketika percikan ilahi tertidur lelap berselimut ego. Sudah bisa ditebak ya dari judulnya. Ketika percikan ilahi tertidur lelap berselimut ego. Harapan saya setelah kajian ini kita semua menyadari apakah kita sudah bangun, apakah kita sudah bisa melepaskan selimut ego kita, atau kita masih justru tertidur lelap karena selimut kita terlalu tebal. Kesadaran itu yang mau kita bangun saat ini. Karena kalau saya mengajar, selalu ada kompetensi yang dibangun. Kalau saya mengajar bukan sekedar menyampaikan ceramah agama, karena yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan ceramah agama, tetapi berbagi kesadaran, sehingga hidup kita menjadi jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas. Karena tidak sedikit di semesta ini banyak orang yang hanya menghabiskan waktu menjalankan rutinitas nyaris tanpa kesadaran,
sehingga hidupnya hanya terjebak dalam siklus penderitaan dan penderitaan, sehingga tidak bisa keluar dari situ dan juga tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Yang pertama, sadari bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya percikan ilahi. Kenapa saya sebut percikan ilahi? Karena di dalam diri kita ada yang namanya ruh. Harus paham ya istilah ruh. Jadi istilah ruh itu ada ketika bagian dari dirinya Allah masih diizinkan berada di dalam diri kita. Sekali lagi, istilah ruh itu ada ketika bagian dari dirinya Allah masih berada di dalam diri kita, masih diizinkan berkarya lewat tubuh ini. Karena pada hakikatnya yang disebut dengan hidup itu sebetulnya sederhana. Hidup itu adalah merasakan kehidupan itu sendiri. Makanya untuk merasakan berbagai rasa dalam hidup, kita dikasih instrumen. Instrumen yang paling mewah yang diberikan Allah kepada kita adalah tubuh dengan segala organnya. Jadi tubuh ini ya dilengkapi dengan berbagai organ. Kalau kita melihat di daerah sini saja, daerah sini nih, daerah mulut, ada gigi, ada lidah, ada tenggorokan, ya, ada air liur. Ketika kita menyantap makanan, kita bisa merasakan berbagai rasa yang masuk di mulut kita. Dan kemewahan itu hanya akan dimiliki oleh kita ketika kita masih bernafas. Ketika kita berhenti bernafas, maka semua kemewahan itu nyaris tidak dimiliki kita lagi. Walaupun dijejalkan makanan-makanan yang enak, dijejalkan makanan-makanan yang mahal ke mulut ini, ketika napas sudah tidak bersama kita lagi, maka semua kemewahan di mulut ini akan hilang seketika. Dan kalau kita mau jujur, di setiap organ tubuh kita ini disediakan berbagai macam instrumen untuk merasakan kemewahan dari rasa alam semesta ini. Makanya kalau ditanya apa sih hidup itu, sederhana. Hidup adalah merasakan kehidupan. Maka kita diajarkan untuk merasakan ya bagaimana rasanya senang, diajarkan bagaimana rasanya sedih. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman rasa yang akan membangun kebijaksanaan dari jiwa kita sendiri. Jadi sekali lagi istilah ruh itu ya ada ketika bagian dari dirinya Tuhan masih diizinkan berada di sini. Tetapi ketika bagian dari dirinya itu sudah tidak di sini lagi, sudah keluar menyatu kembali dengan samudranya kehidupan, tidak ada lagi istilah ruh. Jadi ruh itu supaya gampang seperti titik-titik air yang sedang terpisah dari lautnya. Kita melihat ya, ada air hujan, ada air sungai, ada air di gelas kita. Sebetulnya semua air yang ada di daratan ini asal muasalnya kan dari samudra. Bagaimana prosesnya? Karena ada sinar matahari, ada angin, ya. Maka air yang ada di samudra itu berubah wujud dari wujud cair menjadi wujud uap. Lalu oleh angin dibawa tuh ke atas dengan perbedaan tekanan tertentu, maka pada suhu dan tekanan tertentu di atas dia akan berubah wujud lagi dari wujud uap menjadi wujud cair, sehingga dijatuhkanlah setelah berwujud cair di tempat yang diizinkan oleh semesta, sehingga menjadi tetes-tetes air. Kita menyebutnya air hujan. Nah, tetes-tetes air itu sebetulnya pada akhirnya akan kembali lagi kan ke lautnya, ke samudranya.
Ketika dia masih berupa tetes, disebutnya tetes air. Tetapi ketika dia sudah pulang ke samudranya, tidak disebut tetes lagi. Dia menjadi samudra itu sendiri. Dia menjadi laut itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi tubuh semesta yang tanpa batas, yang maha tunggal ini, ya, memberikan bagian dari dirinya ke dalam diri kita. Bagian dari dirinya itu sering disebut dengan istilah ruh. Paham ya? Nah, di dalam ruh itu ada lagi istilah lain yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu hanya bagian kecil dari ruh yang ada di dalam diri kita. Jadi ruh dengan jiwa itu berbeda, ya. Tetapi kalau saya jelaskan tidak ada artinya. Bapak Ibu harus mengalami langsung, harus mengalami pengalaman langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan di kajian kemarin, apapun yang diberi nama, diberi definisi, diberi kategori, maka kita akan kehilangan segala kemewahan dan keajaibannya. Oleh karena itu bagus kalau dialami langsung. Saya menawarkan pada semuanya, silakan mengalami langsung pengalaman itu. Jangan tertarik dengan, ya, kehidupan di dunia konstruksi pikiran. Jangan tertarik di dunia buatan yang hanya berbasis pada interpretasi dari pikiran kita sendiri. Ya. Sekarang saya mau ambil contoh sederhana saja. Di depan saya ini ada air. Ini ada air. Ya. Air itu sangat istimewa. Dia terbentuk oleh 2 atom. Satu molekulnya itu. Makanya rumus kimianya adalah H2O. Jadi ada 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Maka disebut H2O. Itu rumus molekulnya. Yang ada di hadapan saya ini tentu saja ada triliunan molekul H2O. Saya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Cuma yang jelas, alam semesta ini begitu cerdas. Ketika 2H berpadu dengan 1 atom O, ternyata pusat muatan positif dan negatifnya dari molekul H2O itu tidak berada di satu titik. Makanya satu-satunya molekul di alam semesta yang bersifat polar, dia mengalami polarisasi alamiah, itu hanya molekul air. Semua molekul selain air, pusat muatan positif dan negatifnya berada di satu titik, sehingga mereka tidak bersifat polar. Akibatnya apa? Ketika molekul air itu bergerombol seperti ini, maka dia itu tidak pernah diam. Makanya kalau pakai mikroskop kita melihat molekul air tidak pernah diam. Karena tidak pernah diam, maka dia menjadi pelarut yang sangat baik. Ibu-ibu kan masak sayuran pakai air. Bapak-bapak minum kopi pakai air. Kan kopi itu enaknya ketika air sudah menyatu dengan kopi, sudah menyatu dengan gula, sudah menyatu dengan susu, kan begitu? Ketika larut semuanya, itu menjadi memiliki rasa tersendiri. Nah, kenapa air bisa melarutkan semuanya? Karena dia bersifat polar. Bayangkan ya, ketika Tuhan menciptakan satu molekul saja, begitu hebat rencananya. Kalau air tidak bersifat polar, dan untuk membangun molekul yang polar itu, satu-satunya cara di laboratorium harus menghadirkan medan listrik dan medan magnet. Betapa mahalnya ya. Kita ingin melarutkan gula, harus menyediakan medan listrik, medan magnet, hanya untuk membuat molekul air supaya polar. Kalau mengamati satu molekul saja, udah luar biasa itu. Saya kalau mengamati satu bagian kecil saya di alam semesta yang bernama air, luar biasa. Yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Begitu luar biasa cinta kasih Allah. Tapi mereka yang awam melihat air, ya air aja.
Bahkan ketika mandi menghambur-hamburkan air. Ketika membuka keran padahal tidak penting, dibuang saja air begitu saja. Penghormatan dan penghargaan terhadap apa yang disediakan semesta itu menjadi hilang ketika dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, sekarang saya akan buka ini. Maaf ya, bukan mengajarkan jorok, karena air ini adalah air saya, yang minum saya, dan tangan saya sudah bersih. Bapak Ibu setuju nggak kalau yang ada di hadapan saya namanya air? Setuju kan? Oke. Sekarang kalau saya ngambil satu tetes saja, yang satu tetes namanya apa? Apa? Kan air juga, betul nggak? Kalau saya ngambil satu sendok, air juga. Kalau saya ngambil satu gelas, air juga, betul nggak? Walaupun dipisahkan dari induknya, tetap saja namanya tidak berubah, tetap saja air, betul? Allah yang meliputi semesta raya ini, Tuhan yang meliputi semesta raya ini, ya, oleh kita diberi nama Allah. Terserah, ya, terserah memberi nama apapun. Dia juga awalnya tidak punya nama. Yang suka ribut itu kan sebetulnya kita juga. Kita ngasih nama yang berbeda pada hal yang sama. Setelah ngasih nama yang berbeda, kita sendiri yang ribut, berantem. Benar ya kata Gus Dur, kalau kamu hari ini masih berantem soal agama, masih benci pada orang lain yang berbeda agama, masih belum menerima orang lain yang berbeda keyakinan dengan kamu, sebetulnya kamu tuh tidak menuhankan Allah, kamu tuh menuhankan agama, kamu tuh menuhankan keyakinan. Kalau hari ini kamu masih benci sama orang lain yang dianggap tidak bermoral oleh kamu, yang dianggap jahat oleh kamu karena berbeda dengan perilakumu, kata Gus Dur, sebetulnya kamu tidak menuhankan Allah. Kamu itu menuhankan moral, cuman kamu tidak sadar. Kalau hari ini kamu masih usil pada orang lain karena bacaan Al-Qur'annya tidak sepasih kamu, masih nyalah-nyalahkan orang lain karena bacaan Al-Qur'annya, makhrajnya, panjang pendeknya tidak sehebat kamu, sebetulnya kamu tidak menuhankan Allah, kata Gus Dur. Kamu menuhankan Al-Qur'an. Dan siapa orang yang sudah menuhankan Allah? Cirinya sederhana. Siapapun orang yang sudah selesai dan bisa menerima semua orang apa adanya, dia sudah menuhankan Allah. Karena seperti itulah Allah, menerima segala sesuatu apa adanya. Hebat ya. Kalau Gus Dur berbicara itu bermutu. Kadang-kadang beliau berbicara sambil bergurau, tetapi bermutu. Itu bedanya kalau orang yang berbicara dari kesadaran dengan orang yang berbicara dari hafalan, beda. Orang yang berbicara dari niat sejati dengan orang yang berbicara dari ambisi ego, itu beda. Siapapun orang yang berbicara di depan publik dari niat sejati, itu pasti menenangkan, pasti menenteramkan, pasti mencerdaskan, pasti meluaskan. Beda kalau orang berbicara dari ambisi ego, pasti menegangkan, memuakan, menyebalkan, bahkan menimbulkan kebencian. Kenapa? Yang dipupuk itu adalah fanatisme, fanatisme buta yang lepas dari rasio dan logika. Berbahaya ketika kita sudah bisa menerima apapun tanpa mempertanyakan. Lalu daya pikir kritis kita menjadi hilang. Sekali lagi, Allah yang meliputi semesta raya
sudah memberikan bagian dari dirinya. Nah, bagian dari dirinya itu disebut ruh. Maka di Quran dikatakan, ketika aku sudah selesai dan sempurna menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Keren tuh ayat. Jadi kalau yang meliputi semesta raya ini namanya Allah, bagian dari dirinya ditiupkan menjadi percikan cahaya ilahi pada diri kita. Sebetulnya bagian dari dirinya yang ditiupkan kepadamu itu sebetulnya namanya sama, Allah juga. Tetapi untuk memudahkan, maka diberi nama berbeda. Di dalam kitab suci diberi nama ruh. Karena dia sedang terpisah dari induknya. Dan suatu saat ketika dia sudah selesai menunaikan tugas menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan ini, dan dia tidak ternoda sedikit pun sepanjang bertugas, maka percikan ini akan kembali ke asalnya dalam keadaan sempurna. Lalu itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang maha suci hanya menerima yang suci. Maka di Quran dikatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali mereka-mereka yang suci. Bayangkan ya, orang mati dalam keadaan kotor. Orang mati masih berselimut ego. Orang mati masih tertidur tidak sadar. Padahal awalnya saat ditiupkan, dia memiliki sifat yang sama dengan yang meniupkannya. Tetapi setelah terpisah sedemikian lama, dia menjadi berbeda sifatnya. Saat dia pulang, pasti akan tertolak. Sehingga banyak yang pulang dalam keadaan tertolak, tidak bisa menyatu dengan alam asalnya. Contoh sederhana, Bapak Ibu, saya mengambil satu tetes air dari sini, saya jaga kesuciannya, saya balikan lagi ke sini, dia langsung larut bersenyawa dengan asalnya. Tapi kalau saya mengambil satu tetes air dan saya ganggu kemurniannya, misalnya diganggu kemurniannya, jadi apa? Jadi minyak. Dalam minyak itu ada air sebetulnya. Tapi karena sudah tercampuri oleh unsur lain, tidak murni lagi. Ketika dikembalikan ke sini, dia kelihatan bersatu, tetapi dia tidak bisa bersenyawa dengan ini. Coba masukkan minyak ke dalam air, tinggal aja sendiri. Seperti kita kalau makan sayur, kalau banyak minyaknya, butiran-butiran minyaknya itu di dalam sayur kita terpisah-pisah aja kayak bola-bola kecil gitu. Dia bersama tetapi tidak bisa bersenyawa. Itu namanya nggak bisa pulang itu ke alam asalnya. Dan kenapa ada orang yang tidak bisa pulang ke alam asalnya? Karena dia tidak bisa menjaga kemurnian dirinya. Dia tidak bisa menjaga kesucian dirinya. Saat dia selesai menunaikan tugas, harus pulang ke alam asalnya, dia tidak bisa bersenyawa lagi dengan alam asalnya. Walaupun sekampung, senegara orang bicara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gak ngaruh. Gak ngaruh. Jadi yang akan saya bicarakan apa sebetulnya? Perhatikan. Apakah air yang ada di hadapan saya ini punya sifat? Punya. Tahu sifat air? Banyak. Kalau saya rinci nggak akan selesai. Kuliahnya 10 SKS juga nggak akan selesai membicarakan sifat air. Satu, sifat air, kalau dia dimasukkan ke dalam wadah, apapun bentuk wadahnya, dia akan menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Dua, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tiga, air itu saking lembutnya, mau dilukai kayak apapun,
dia tetap tidak terluka. Banyak sifat air, kalau saya sebutkan satu-satu nggak selesai. Nah sekarang saya mau kasih sedikit demonstrasi. Kalau saya ngambil satu tetes air, saya mau nanya sama Bapak Ibu, pinter apa tidak? Apakah sifat tetes air ini sama dengan induknya? Sama. Sama kan? Oke. Allah yang meliputi semesta raya punya sifat? Punya. Ketika bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita, kan bagian dari dirinya itu kan sebetulnya dia juga. Jujur saya tanya, apakah sifatnya sama dengan induknya? Sama. Pertanyaan saya, apakah diri sejati kita saat ini masih sama sifatnya dengan induknya? Jawab. Jawab. Hah? Induknya maha pengasih, maha penyayang. Harusnya bagian dari induk itu kan memiliki sifat itu. Induknya maha lembut. Harusnya bagian yang dari induknya itu juga punya kelembutan. Makanya Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tidak disebut perbuatan baik jika kamu melakukannya tidak seperti aku melakukannya. Jujur coba, kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, butuh balasan nggak dari kita? Enggak. Kalian? Bahkan kalau tidak dibalas kebaikannya, langsung bersumpah, besok-besok saya nggak akan berikan kebaikan lagi sama kamu. Ngucapin terima kasih aja tidak. Karena belum selesai kita dengan diri kita sendiri. Itu tuntutan bukan dari kesadaran. Itu tuntutan berasal dari ego, dari ambisi. Karena ego tuh perlu pengakuan, perlu penghargaan. Bahkan ketika berbuat baik ingin disebut yang paling baik. Ego tuh begitu. Jangan-jangan kita hidup selama ini bukan di kesadaran, kita hidup di ambisi ego. Cuman kita tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Lucu ya? Ketika ditanya kenapa kamu sholat? Wah, sholat kan kewajiban. Saya tanya lagi, apa artinya wajib? Oh, wajib itu dilaksanakan dapat pahala. Kalau nggak dilaksanakan dapat siksa. Beda apa beda banget sama Allah? Tetapi itu jadi pelajaran agama nggak? Coba. Dari sejak kecil kita belajar agama di TK, SD, SMP, SMA. Bahkan saya lihat kurikulum agama di universitas sama begitu. Padahal dalam teori motivasi ada 4 jenis motivasi. Ada motivasi hadiah, ada motivasi ancaman, ada motivasi kebutuhan, ada motivasi cinta. Allah itu melakukan apapun motivasinya adalah motivasi cinta. Tetapi kita melakukan apapun motivasinya hadiah. Selalu aja pahala, pahala, pahala. Hampir di semua kajian para penceramah selalu menawarkan pahala, kecuali saya. Silakan dengar kajian saya. Saya tidak pernah menjanjikan pahala, saya juga tidak pernah menakut-nakuti dengan siksa. Karena Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sumber cinta, sumber kekuatan positif. Makanya saya jamin, siapapun yang sudah pulang ke jati dirinya, kembali menyempurnakan kemurnian sifat aslinya yang disebut dengan fitrah itu, hidup sejalan dengan Allah, tidak pernah berbohong kepada Allah, tidak pernah berbohong pada dirinya sendiri,
tidak akan ada masalah dalam hidup. Dan semua masalah yang terjadi dalam hidup, hanya Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa kamu sudah salah jalan dalam hidup ini. Kita datang ke dunia ini bukan untuk susah. Kita datang ke dunia ini untuk hidup bahagia, berkelimpahan, berkecukupan. Kalau hidup kita hari ini yang sebaliknya, Tuhan sedang mengingatkan saja kepada kita, kamu sudah salah jalan. Kamu sudah tersesat dari jalanku. Itu aja. Itu panggilan dari semesta supaya kita segera pulang. Saya yakin semua orang yang hidupnya sejalan dengan Allah, dalam Quran disebut Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Bukan suatu bangsa yang sedang berperang di sana. Bani Israel itu siapa saja orang yang berjalan di jalan Tuhan, dia Bani Israel. Makanya dijamin oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fazaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Apa nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita? Ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, yang sama sifatnya dengan Dia. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi siapa yang diunggulkan dari segala umat? Siapa saja yang mau hidup sejalan dengan Tuhan. Bayangkan, Tuhan saja kita bohongi. Kebenaran yang ada dalam diri ini oleh kita setiap kali dibohongi. Orang yang melakukan kejahatan, dia sedang berbohong sama Tuhan. Orang yang menyakiti orang lain, dia sedang berbohong sama Tuhan. Orang yang korupsi, dia sedang berbohong sama Tuhan. Orang yang membicarakan keburukan orang lain, dia sedang berbohong sama Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita mau dengar apa kata dia di sini, kita tidak mungkin melakukan kesalahan. Semua kesalahan karena kita sedang menyimpangkan jiwa kita dari sifat asli jiwa itu sendiri. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membicarakan orang saja, ada yang negur nggak dari dalam? Diikuti, karena hobimu itu memang begitu. Betul nggak? Iya. Dicari alasan untuk membenarkan itu. Mohon maaf, ini bukan membicarakan, bukan. Ini mah cuma ngomongin. Betul nggak? Gitu nggak? Cenah karasaeun tah. Saya nggak pernah syirik kok. Saya tidak menyembah yang selain Tuhan. Saya tidak menyembah berhala. Saya tidak menyembah patung. Karena dangkal pemikiran kita. Padahal berbohong itu sudah syirik. Sudah berkhianat pada dirimu sendiri. Mengambil hak yang bukan hakmu itu sudah syirik. Karena kamu sudah tidak mendengarkan suara kebenaran dalam dirimu sendiri. Paham sampai di sini? Ya? Oke. Betapa kotornya sang diri sejati kita hari ini. Dan terus dikotori oleh kita setiap waktu, setiap ruang. Dan tak terasa panggilan untuk kembali sudah ada. Tapi saat kita kembali, keadaan kita dalam keadaan tidak sejenis lagi dengan yang asalnya. Pernah terpikir nggak Bapak Ibu? Mengerikan ya. Baik. Nah, jadi ini kajian kita. Ketika percikan ilahi tertidur lelap berselimut ego, ini ada ketikanya. Saya ingin menjelaskan apa yang terjadi ya
jika percikan ilahi ini diselimuti oleh ego. Yuk kita sekarang pahami. Tahu selimut? Tahu selimut apa tidak? Ya, bahasa Inggrisnya apa? Bed cover. Betul nggak? Iya. Kan mau tidur cari-cari bed cover, betul nggak? Cover itu bahasa Inggris. Itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Dari kata kafir. Kafir, cover, kuper, koper, kiper. Itu bahasa serapan itu. Artinya sama. Artinya tertutup. Ada nggak di sini orang yang tertutup pemikirannya? Kalau dikasih nasihat tersinggung, ada nggak? Ada nggak di ruangan ini orang yang merasa paling benar, yang lain salah semua? Ada nggak? Ada nggak di ruangan ini paling soleh, ahli surga, yang lain ahli neraka semua karena berbeda dengan kamu? Ada nggak? Nah itu sudah berselimutkan ego itu. Itu sudah terkungkung oleh bed cover. Coba kalau sudah pakai bed cover yang tebal, lupa bangun. Betul nggak? Iya. Lupa jam. Luar biasa. Kira-kira itu yang akan saya bahas. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana ya jiwa-jiwa yang terkungkung oleh selimut ego, terkungkung oleh bed covernya, sehingga dia nyaris tidak tersentuh oleh dunia luar, tetapi merasa dirinya seolah-olah yang paling hebat, yang paling berilmu, yang paling soleh, ya kan? Iya. Kenapa? Karena berdandan seolah-olah seperti orang soleh. Kalian juga pakai baju ini cover semua ini. Betul nggak? Iya, cuma tidak sadar aja. Baik, kita akan mulai masuk. Saya akan memulai kajian hari ini dari Quran surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu surat yang ke-74. Saya akan bahas 10 ayat saja. Ya. Ini dimulai dengan satu seruan. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang-orang yang berselimut. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan. Kira-kira hai ini buat siapa? Ya siapa? Yang berselimut. Siapa? Orang lain, Pak. Saya nggak pakai selimut lagi. Ya, karena secara fisik kita tidak sedang pakai selimut sekarang, betul? Gitu. Nggak dihaikan saya. Ini buat orang lain. Biasanya kalau yang negatif-negatif kan buat orang lain, betul nggak? Yang positif buat saya. Kalau ya ayyuhallazina amanu, wah itu saya. Langsung begitu kan? Padahal kita juga tidak sadar bahwa selama ini kita cuma ngaku-ngaku aja dia orang beriman. Tandanya aja nggak ada. Nggak pernah kita secara jujur mengakui, orang beriman tuh tandanya apa ya? Kalau di Quran jelas sekali. Kata Quran, orang beriman tuh tandanya satu, bahagia. Itu aja. Bahagia apa tidak? Nah, beriman tuh kalau bahagia. Sederhana Quran itu. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh satu cirinya bahagia. Tanya dirimu, bahagia apa tidak? Saya tahu. Gampang kalau ngomong, betul nggak? Iya. Kalau saya tanya orang bahagia itu apa? Bingung lagi. Betul nggak? Dikiranya bahagia itu sama dengan senang.
Kan kalian itu kalau mendapatkan yang diinginkan senang, mendapatkan yang tidak diinginkan sedih. Itu nggak bahagia. Bahagia itu dapat yang diinginkan, dapat yang tidak diinginkan, percaya pada kebijaksanaan Allah, nerima tanpa syarat, tidak ada protes-protes lagi. Itu baru bahagia. Udah gitu belum? OTW. Yang kedua kata Quran, ciri orang beriman itu salatnya khusyuk. Salatnya hanya mengingat Allah, gak mengingat yang lain, karena dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Tanya dirimu, itu salatmu ingat apa? Kalau salatnya ingat yang selain Allah, itu sudah mabuk salatnya. Maka di Quran dikatakan, janganlah orang mabuk salat. Itu Quran. Kalau saya urai itu Quran surat Al-Mu'minun, banyak jadinya. Tapi ini bukan tema kajian kita hari ini. Silakan baca sendiri. Dikatakan lagi, orang beriman itu tidak pernah melakukan tindakan yang sia-sia, tidak pernah bicara yang sia-sia, mikir yang sia-sia, merasakan yang sia-sia. Gak pernah orang beriman. Gitu gak kalian? Tuh cirinya aja gak ada. Terasi itu disebut terasi kalau masih ada cirinya. Cirinya terasi itu bau. Kalau hilang baunya, hilang namanya. Tapi kita nggak pernah mau jujur. Kenapa? Karena dari kecil kita diajarkan menyalahkan orang lain. Dari kecil kita tidak diajarkan untuk introspeksi diri. Kamu itu orang beriman, kamu orang Islam, ahli surga, paling soleh, yang lain selain kamu masuk neraka. Kan gitu yang diajarin. Sehingga yang muncul adalah kesombongan dan fanatisme buta. Akhirnya kita nggak jujur. Sekarang saya nanya, ya ayuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, siapa yang dihaikan? Siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok jadi kesana? Padahal yang dihaikan orang yang berselimut. Pahami dulu apa selimut. Selimut itu tadi apa? Bed cover. Tertutup pemikirannya, tertutup mata kolbunya, tertutup hatinya, merasa paling hebat, susah dinasehati. Itu orangnya. Ada di sini enggak? Masa Rasulullah? Jadi siapa yang dihaikan? Kita. Susah mau jujur itu ya. Betul nggak? Mau bilang saya aja berat sekali, betul nggak? Saya kalau lagi ngasih pelajaran tentang tauhid, sering saya nanya, ya, siapa orang yang beriman itu? Saya. Siapa orang kafir tuh? Wah itu, wah itu, wah itu, gitu. Sampai lupa pada dirinya sendiri. Padahal di Quran dikatakan, sesungguhnya yang kafir itu kamu, cuman kamu tidak sadar. Itu kan? Makanya di Quran surat Al-Baqarah dari ayat 6 sampai ayat 17 itu cerita orang yang mengaku beriman padahal bukan. Jadi sebenarnya kasarnya itu cerita tentang orang-orang yang masih tertutup, cerita orang-orang yang masih berselimut. Hai orang-orang yang berselimut, tanya diri kita, apakah saya dihaikan ya Allah? Kalau kita sadar, oh jangan-jangan ini hai buat saya, karena saya masih tertutup, mata kalbu saya masih tertutup, saya belum bisa menyaksikan Allah pada diri saya belum bisa mengingat Dia. Ketika saya sholat, saya pun yang saya ingat adalah segala urusan-urusan saya. Jangan-jangan ini buat saya. Kalau Bapak Ibu ngaji seperti itu awal kebangkitan. Tapi kalau ngaji selalu untuk orang,
untuk orang, dan tidak ada buat dirinya. Percuma ngaji, percuma. Sampai sini ngerti? Oke, nggak usah dijawab ya. Siapa orang yang berselimut? Nggak usah dijawab. Nah, apa perintahnya? Kum, bangkitlah. Kum, bangunlah. Kum, berdirilah. Kum, sadarlah. Ini perintahnya singkat tapi luar biasa. Siapa orang yang bisa sadar dari tidurnya? Siapa? Kum, bangunlah, berdirilah, bangkitlah. Dan untuk bisa bangun, bangkit, berarti kita harus menyingkirkan dulu segala tutup yang ada pada diri kita. Kita harus menendang jauh-jauh selimut kita. Kita harus menyingkirkan bed cover kita. Bapak Ibu, sepanjang kita belum bisa menyingkirkan tutup-tutup yang menyelimuti diri kita, mau ngaji apapun gak ada artinya. Karena kita selalu tidak jujur pada diri kita sendiri. Paham ya? Jadi untuk bangkit harus diapakan? Gampang. Kita mau bangkit dari tidur kan sederhana. Singkirkan selimutnya. Betul nggak? Segera bangun. Nah sekarang yang tahu seberapa tebal selimut kita tuh siapa? Diri kita sendiri. Saya tidak akan ngajarin. Silahkan introspeksi diri. Seberapa tebal selimut saya? Seberapa kuat selimut saya? Kalau hari ini dinasehati aja sama orang lain, langsung nyolot, merasa paling benar, tidak bisa menerima kritik, tidak bisa menerima pandangan orang lain. Jelas itu bukti nyata bahwa kita masih berselimut. Ada yang marah nggak? Saya jelaskan seperti ini. Atau terbuka? Terbuka? Atau merasa bersyukur? Atau berterima kasih? Oke. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab pertama, bab ilmu, yang paling berbahaya di semesta ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tapi dia menganggap seolah-olah dirinya itu tahu, karena sudah dapat gelar bapak ini, bapak itu. Karena sering diajak, diundang ke sini, diundang ke situ, jadi pembicara. Padahal yang dibicarakan tuh hanya pengetahuan ulangan, pengetahuan hafalan, bukan yang berdasarkan pada pengalaman spiritualnya. Hanya mengulang-ulang yang dihafalkan karena dia pernah sekolah. Dan bahayanya kebohongan pun kalau diulang terus-menerus, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Akhirnya selimutnya tambah tebal. Makanya jadilah orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Berarti kita sudah menyingkirkan selimut kita, sudah membuka diri. Oh ternyata saya tidak tahu, dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa itu malaikat. Saya tidak tahu apa itu kitab. Saya tidak tahu Rasul yang sejati. Saya tidak tahu isinya Al-Quran sampai sekarang. Saya tidak tahu arah hidup saya. Saya tidak tahu ketika mati saya akan kembali atau tidak. Saya tidak tahu jalan pulang saya. Saya tidak tahu. Dari situ awal kebangkitan. Kum, bangkitlah. Gimana caranya bangkit? Singkirkan semua penghalang kita. Sadari dalam diri kita ada selimut yang tebal. Bukan menyingkirkan selimut yang dipakai tidur secara fisik. Gampang yang itu. Kalau menyingkirkan yang itu saja sudah sulitnya, auzubillah, apalagi menyingkirkan selimut-selimut yang ini. Dan berikutnya, fa'andir, lalu berilah peringatan.
Siapa yang harus diberi peringatan? Siapa? Siapa? Dirimu sendiri. Lihat saya semuanya. Ini kalimat sastra yang luar biasa. Kum, bangkit dulu, fa'andir, barulah beri peringatan. Saya kasih tahu, orang yang sampai hari ini masih berselimut, merasa diri yang paling tahu, padahal sebetulnya dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Gak mungkin ngasih peringatan pada dirinya. Dia terus ngasih peringatan pada orang lain. Dan dia menjadi orang yang lupa diri. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak atau banyak sekali? Hebat ya kalimatnya. Bangkit dulu, ngasih peringatan dulu. Bangkit dulu. Setelah bangkit, setelah sadar, baru kita bisa ngasih peringatan pada siapa? Pada diri kita sendiri, nggak usah pada orang lain. Saya berulang kali menyatakan, kalau kita ingin merubah kehidupan, jangan rubah orang lain, rubah dirimu. Keren nggak ayat ini? Keren. Berikutnya, warabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Gimana caranya? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu? Gitu cara mengagungkan Tuhan? Itu cara mengagungkan Tuhan yang sangat dangkal. Bagus? Bagus. Tapi belum selesai. Buat apa kita menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampai hari ini kita tidak menyadari akbarnya Allah? Saya mau nanya Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Ada berapa galaksi di alam semesta ini? Atau saya tanya yang sederhana, kita ini sekarang ada di galaksi yang mana? Bima Sakti. Oke. Di galaksi Bima Sakti ada berapa bintang? Miliaran. Berapa miliar? Oh. Setiap bintang memiliki planetnya sendiri. Dan kita ini hanya diam di satu planet yang bernama Bumi, yang mengitari satu bintang yang bernama Matahari. Matahari yang kita saksikan ini sejuta kali dari bumi yang kita tempati. Yang seperti matahari ini jumlahnya miliaran, bahkan yang lebih besar dari matahari ini lebih banyak lagi di satu galaksi yang bernama Bima Sakti. Ada berapa galaksi? Miliaran. Bayangkan orang nggak belajar itu, ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, garing, gak ada getarannya. Saya ajak takbir dalam sadar beberapa orang di ruang terbuka. Saya kasih dulu sedikit pengetahuan tentang takbir. Begitu memulai takbir, semuanya sudah menangis. Itu baru melihat ciptaannya. Sedangkan dia yang mencipta jauh lebih luas daripada ciptaannya, karena dia meliputi semua yang dia ciptakan. Sampai sekarang semua orang astronomi mengatakan teleskop yang dibuat secanggih ini hari ini belum bisa untuk bisa menyaksikan kehidupan di dunia lain, karena semesta ini tanpa batas. Allahu Akbar. Sekarang bagaimana mengamalkan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari? Gampang Bapak Ibu, gampang. Coba, setiap ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya pada kebijaksanaan Allah, percaya kepada maha mengetahuinya Allah, tidak meragukan sedikit pun walaupun itu tidak kita kehendaki. Allahu Akbar. Ini kebesaranmu ya Allah. Saya tidak menolak apapun yang terjadi, saya terima seutuhnya. Saya percaya tidak ada satu peristiwa dalam hidupku yang terjadi tanpa kehadiran. Gitu nggak dalam hidup?
masih merengek-rengek, masih mengeluh. Betul nggak? Bahkan ketika dapat masalah kecil aja, menganggap seolah-olah masalahnya besar. Dan Allah yang maha besar, lupa sama sekali. Tidak punya uang, luar biasa. Ketika kita kehilangan uang, nyaris kiamat. Tetapi ketika kehilangan Tuhan, tidak menyadari kehadiran Allah dalam diri kita, kita tidak merengek-rengek apapun. Bohong kita mengucapkan Allahu Akbar. Saya tidak banyak kalau mengucapkan kalimat ini, tapi saya menyadari dengan sepenuhnya. Makanya setiap pergantian gerakan dalam sholat kan selalu diselingi dengan Allahu Akbar. Artinya apa? Setiap perubahan yang terjadi dalam hidup saya melihat di situ akbarnya Allah. Saya tidak memberi nama, saya tidak memberi definisi, supaya saya bisa melihat keajaiban di balik itu semua. Dan ternyata begitu kita melepaskan dari semua atribut, signlessness, tidak ada atribut lagi. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat keajaiban. Bahkan melihat daun kering yang jatuh pun saya bisa melihat keajaibannya di situ. Melihat satu bunga anggrek saja. Saya di rumah punya anggrek yang ada titik-titiknya banyak itu. Saya tidak menyaksikan satu pohon anggrek. Saya cuma fokus aja menyaksikan satu bunga anggrek sekecil ini. Saya perhatikan titik-titiknya. Bagaimana titik-titik ini ya Allah bisa hadir? Bagaimana ruang kosong ini bisa menghadirkan bunga itu? Saya beli bunga itu belum ada titik-titiknya. Saya taruh di ruang kosong di rumah saya biarkan, saya cuma menyirami saja. Ternyata engkau melukisnya begitu indah. Ternyata sesuatu yang disebut kosong ini tidak benar-benar kosong. Engkau ada hadir di sini. Saya menyaksikan satu tangkai bunga saja bisa menangis. Saya melihat akbarnya Allah. Saya tidak mengucapkan kalimat itu. Terlalu berat bagi saya. Tapi saya merasakan akbarnya dia. Coba Bapak Ibu, sesekali menyelam lebih dalam. Melihat senyum anak kita, melihat senyum cucu kita, melihat senyum istri kita, melihat senyum pasangan kita. Coba jangan kasih atribut. Kalian akan menyaksikan Allahu Akbar. Kemanapun kau malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali Dia. Warabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Setiap kalimat ini bukan untuk dihafal, bukan untuk diulang-ulang, bukan. Allah ingin semua kalimat ini disadari. Gak akan selesai kajian ini saya bahas Al-Mudathir sampai nanti sore, kalau saya membuka layar-layar yang lebih dalamnya lagi. Subhanallah.